Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Kami seorang muslim mengajak kepada sama muslim bahwa Islam apabila dikembangkan dengan sosialnya itu lebih maju dibanding dengan selainnya. Islam lebih mengedepankan hubungan kita dengan Allah dan hubungan sesama makhluk Allah. Yang namanya muslim soleh adalah al-qaimu bihuquqillah wa huquqi ibadihi. Orang muslim yang soleh itu adalah orang yang bisa melakukan hak-hak kewajiban kita dengan Allah dan hak-hak yang bersamaan, yang bersentuhan dengan hamba Allah. Sampai Nabi Isa pun pada saat beliau didakwa orang tuanya melakukan perbuatan nyeleweng, maka ditanya, siapa kamu? Ini Abdullah atani alkitab wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi Nabi Isa pun setelah ditanya, kamu siapa? Aku adalah hamba Allah yang telah mewasiatkan, memerintahkan aku wa awsani bis sholati waz zakah, yang telah mewasiatkan kepada aku untuk melakukan sholat, waz zakati, dan menunaikan zakat, madum tuhayya, selama aku itu masih hidup. Jadi kalau kita sadar agama samawi itu tetap menganjurkan kita meningkatkan harta kita dengan zakat, sebab zakat menurut lughat adalah at-taharah an-nama. Zakat adalah pembersihan dan membudidaya atau menaikkan hasil. Jadi di mana kita melakukan kesadaran zakat, maka hakikatnya membersihkan harta kita dan juga meningkatkan hasil produk kita kalau kita sadar. Sebab yang dinamakan zakat adalah tamliku juz'i malin, memberikan pemilikan kepada orang lain juznya saja, sebagian. Ada kalau tijaroh dan dahab emas itu standarnya wajib zakatnya 2,5%. Kalau zuru yaitu 10% dan bisa menjadi 5%. Kalau kita sadar, kalau bahwa sodakoh itu adalah secara umum, hanya Nabi nate dawuh, lau kuntu halafan la halaftu an salasin. Apabila aku menjadi orang yang tukang sumpah, pasti akan aku bersumpah 3 perkara. Mana kosomalun min sodakotin fatasodaku, tidak akan harta itu berkurang karena bersodakoh. Jadi tidak akan berkurang harta lan sodakoh. Fatasodaku, maka bersodakohlah kamu. Jadi apabila kita pandai-pandai bersodakoh, baik yang wajib maupun yang sunnah, wa anta sodaku khairun, sodakohlah itu lebih baik untuk meningkatkan harta kita dengan bersodakoh. Yang kedua, ma'afarojulun an madlamatin illa a'azallah yaumal qiyamah. Tidak sekali-kali seseorang itu memberikan ampunan kepada orang telah menzoliminya, kita memberi ampunan atau memberi pemaafan kepada orang yang pernah berzolim kepada kita, maka tiada lain Allah akan memuliakan derajat orang itu baik di dunia maupun di akhirat. Itu sabda Rasul. Yang ketiga, di sana dijelaskan oleh Rasul, tidak sekali-kali seseorang itu ma fataha rajulun babasuklah illa fatahallahu babal faqri. Tidak sekali-kali seorang rajul membuka pintu minta, tidak akan Allah membuka, kecuali akan dibuka kefakiran selamanya. Jadi 3 konsep itu yang disebutkan oleh Rasul,
maka kita umat Islam sadar bahwa kita masih ada hubungan kita dengan sama manusia. Maka apabila kita punya harta lebih, tanpa menunggu nisab, tanpa menunggu batas-batas kewajiban mengeluarkan, ya tetap kita sunnah untuk bersedekah. Nah, kalau tuh umpama ANS belum saatnya untuk batas nisab, tetap pasti disunahkan untuk mengembangkan hartanya, menolak. Sebab as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak belai. Ahwanu al-baros, paling sedikit itu baros, corok. Sedangkan penyakit corok, belang tangan, itu sulit dihilangkan. Itu bisa hilang lantaran bersedekah. Maka mari kita masyarakat Brebes, kalau ingin maju baik bentuk ibadahnya maupun duniawiyahnya, kita mencari kasab, mencari halal, dan setelah itu kita wujudkan kebersamaan. Sebab masih ada hak orang lain. Maka di mana kita itu melakukan zakat atau sedekah sunnah, rutinitasnya akan menjadi sabab 3. Nah ini, orang yang pandai bersedekah, orang yang gemar bersedekah dan juga melakukan zakat, itu al-intihad fil ibadah wa ta'at, akan jadi semangat ibadah dan taatnya. Yang kedua, sholahul dzurriyyah, orang yang gemar bersedekah dan melakukan zakat, anak-anaknya itu keturunannya soleh-soleh. Jadi tanpa dididik yang maksimal, itu tetap bisa soleh sendiri dengan hasil kita itu bersedekah. Jadi faedah yang kedua, sedekah dan zakat itu sholahul dzurriyyah, dzurriyahnya keturunan soleh-soleh. Banyak ulama-ulama yang cara mendidik anak biasa-biasa jor, kadang-kadang nonton gaplean, kadang-kadang nang pondok ke gondrong anak kiai, tapi kiainya sendiri ahli sedekah, ahli memberikan kebaikan, pembersihan diri, baik harta maupun diri, maka akan jadi zuriyah yang soleh-soleh. Yang ketiga, fungsi daripada sedekah dan fungsi daripada zakat itu adalah wus'atur rizki, jembar rezekinya. Hanya itu, kalau sampan ingin tidak sulit untuk mencari nafkah, kita apabila memiliki 1 rupiah, bahkan saya punya ponakan pada saat diangkat jadi ANS atau dulu PNS, itu saya bilang mengatakan jangan dulu dimakan ponakan saya ini selagi belum disedekahkan, walaupun itu statusnya belum wajib, sudah dapat honor, semuanya dapat 10 juta, gede teman, 1 juta aja sebelum kita makan kita sedekahkan 10.000 aja, insya Allah itu akan selalu nambah. Ponakan saya tanya, loh bagaimana caranya mengkaji? Ya harus saja di masjid atau anak yatim, insya Allah. Dan setelah itu baru 7 bulan langsung, pada waktu itu D3, langsung dapat beasiswa untuk S1. Setelah itu tambah mantep ponakan saya itu. Begitu nambah sedekahnya, dapat honor, ditambah langsung diangkat lagi S2 tanpa bayar. Itu jelas. Maka mudah-mudahan masyarakat Brebes sadar bersedekah, sadar berzakat untuk faedahnya meningkatkan ibadah kita dan mendidik anak kita menjadi anak yang soleh-soleh dan jembar rezekinya. Maka untuk meningkatkan daerah, bagi yang sadar, tidak harus ANS, kita masyarakat kalau ingin meningkatkan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan masyarakat Brebes, mari yang berhak untuk mengeluarkan zakat, bayarlah atau berikanlah kepada Basnas. Insya Allah lebih tahu manfaatnya dan masrofnya, cara memberikannya itu sudah diketahui mana daerah yang sedang membutuhkan, dan tidak hanya untuk
fuqara dan masakin, tapi juga untuk hal-hal yang seperti gempa dan sebagainya, itu bisa untuk bersedekah ke situ. Mari kita masyarakat Brebes, nanti saya akan mengawali juga, akan membayar ke Basnas, walaupun tidak banyak. Nah, kita orang nih eman-eman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.